Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dina Rifatul Mujahidah, NIM T2019-1221. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu isim manqus. Isim manqus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah dan harakat sebelum huruf akhirnya berupa kasroh. Contohnya, al-qadi. Lafadz al-qadi disebut sebagai isim manqus karena huruf akhirnya berupa ya lazimah dan harakat sebelum huruf akhirnya berupa kasroh. Adapun hukum i'rab dalam isim manqus. Yang pertama, pada saat rofa bersifat takdiri. Contohnya, al-qadi. Pada saat nasab bersifat lafdi. Contohnya, ra'aitu qadiyan. Pada saat jar bersifat takdiri. Contohnya, marartu bil qadi. Ya lazimah dalam isim manqus memungkinkan untuk ditulis atau dibuang. Ya lazimah yang merupakan huruf akhir dalam isim manqus wajib dibuang apabila 1. Isim manqus tertulis tanpa alif lam. 2. Tidak dimudlofkan. Dan yang ketiga, tidak berkedudukan nasab. Contohnya, jurufin harin. Harin, lafadz asalnya adalah al-hari. Ditulis harin karena lafadz asalnya tertulis tanpa alif lam. Maka ya lazimahnya wajib dibuang. Kemudian harakat hurufnya wajib diganti dengan tanwin. Karena tanwin tersebut disebut dengan iwad atau pengganti huruf yang telah dibuang. Sedangkan ya lazimah wajib ditulis apabila isim manqus tertulis dengan alif lam. Contohnya al qadi. Kemudian dimudlofkan. Contohnya, ja'a qadil qudati. Dan yang ketiga, berkedudukan nasab. Contohnya, ra'aitu qadiyan. Yang selanjutnya ada contoh isim manqus dalam Al-Quran. Pertama, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 193 yang bunyi potongan ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Lafadz munadiyan dalam ayat tersebut termasuk ke dalam isim manqus. Karena ya lazimah pada ayat tersebut berkedudukan nasab. Dan apabila berkedudukan nasab, ya lazimahnya wajib ditulis. Nah, contoh yang kedua terdapat dalam Al-Quran surat Toha ayat 72 yang bunyi potongan ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nu'siruka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadi. Yang artinya, mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti yang nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Nah, lafadz qadin dalam ayat tersebut masuk ke dalam isim manqus karena asal lafadz tersebut adalah al-qadi. Namun dalam lafadz tersebut tertulis tanpa alif lam. Nah, pada kaidah penulisan isim manqus, jika alif lamnya dibuang, maka ya lazimahnya juga wajib dibuang. Dan kemudian harokatnya harus dirubah ke dalam bentuk tanwin. Tanwin ini biasa disebut dengan iwad yang merupakan pengganti dari huruf yang telah dibuang. Nah, sekian presentasi dari saya.
yang berkaitan dengan materi isim manqus. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Romlatul Khairiyah dengan NIM T 2019-14-15. Di sini saya akan menjelaskan tentang isim maksur. Isim maksur merupakan isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan huruf sebelum huruf akhirnya berupa fathah. Contohnya seperti lafal Musa. Jadi di lafal Musa ini huruf akhirnya berupa alif lazimah dan harokat sebelum huruf akhirnya berupa fathah. Dan adapun hukum isim maksur yaitu ketika berkedudukan rofa, nasab, dan jernya bersifat takdiri atau dikira-kira. Contohnya ketika berkedudukan rofa seperti lafal ja'a Musa. Musa telah datang. Jadi lafal Musa tanda rofaknya atau domanya tidak tampak atau tidak kelihatan dikira-kira domah karena Musa termasuk dalam isim maksur. Dan adapun ketika berkedudukan nasab seperti contoh ro'aitu Musa, saya telah melihat Musa. Jadi tanda i'rab nasab atau fathah pada lafal Musa tidak tampak atau dikira-kira fathah karena Musa termasuk dalam salah satu isim maksur. Dan contoh ketika berkedudukan jer yaitu seperti marortu bi Musa, saya berjalan bertemu dengan Musa. Jadi lafal Musa pada lafal marortu bi Musa berkedudukan jer, akan tetapi tanda jer atau kasrahnya tidak tampak atau dikira-kira jer karena lafal Musa termasuk dalam isim maksur. Jadi itu contoh-contoh isim maksur ketika berkedudukan rofa, nasab, dan jer. Adapun isim maksur sendiri dibagi menjadi dua, yaitu isim maksur kiasi dan yang kedua isim maksur simai. Adapun isim maksur kiasi adalah isim maksur yang memiliki wazan-wazan tertentu. Ada 10 wazan-wazan isim maksur kiasi yang berasal dari isim mu'tal akhir atau isim yang huruf akhirnya berupa huruf illat. Salah satu dari wazan-wazan tersebut yaitu masdar dari fi'il lazim fa'alun, dari fi'il madi fa'ilu, fat asroh ain fi'ilnya. Seperti contoh rodiyah ridon, hiwa hiwan. Dan yang kedua yaitu isim maksur simai, yaitu isim maksur yang diambil dari kalam orang Arab. Artinya tidak mengikuti wazan-wazan seperti isim maksur kiasi tadi. Contohnya seperti al-fata, al-huda, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua yaitu isim maksur simai, yaitu isim maksur yang diambil dari kalam orang Arab. Artinya tidak mengikuti wazan-wazan seperti isim maksur kiasi tadi. Contohnya seperti al-fata, al-huda, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Dunilam Ramadhani, NIM T 2019-12-05. Sini saya akan memaparkan mengenai aqsamul i'rab. Aqsamul artinya pembagian, sedangkan i'rab adalah perubahan harokat akhir sebuah kalimah karena adanya amil yang berbeda-beda yang masuk dalam kalimat tersebut. Baik perubahan tersebut bersifat lafzi, takdiri, atau ma'hali. I'rab dibagi menjadi 4, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm. Kenapa kok i'rab itu dibagi 4? Karena
dasarnya itu ada pada harokat, yaitu rafa, dhamma, nasab itu fathah, jar, kasroh, dan jazm sukun. Kemudian i'rab itu adalah kalimah isim, ada 3, yaitu rafa, nasab, dan jar. Tanda-tandanya isim yang pertama, isim yang harus dibaca rafa, yaitu fa'il. Adalah isim yang dibaca rafa yang terletak setelah fi'il mabni dan fi'il mabni maklum. Contohnya ja'a Muhammadun. Nah, fa'ilnya ini Muhammadun, tandanya itu dhammah. Kemudian yang kedua, naib al-fa'il, adalah isim yang dibaca rafa terletak setelah fi'il mabni majhul. Contohnya duriba kalbun. Nah, kalbun ini yang namanya naibul fa'il. Kemudian yang ketiga, mubtada dan khobar. Nah, mubtada ini isim yang dibaca rafa yang terletak pada awal kalimah. Kemudian khobar ini isim yang dibaca rafa yang terletak setelah mubtadanya. Contohnya Muhammadun qaimun. Nah, Muhammadun ini namanya mubtada. Kemudian kalau qaimun khobar. Kemudian isim kana adalah amil yang merusak tatanan i'rab pada mubtada dan khobar. Fungsinya adalah merofakkan isim yang awalnya mubtada dan menasabkan khobar. Contohnya kana Muhammadun qaiman. Nah, ini qaiman ini Muhammadun ini namanya isim kana. Kemudian yang kelima yaitu khobar. Khobar inna adalah amil yang merusak tatanan i'rab pada mubtada dan khobar. Fungsinya adalah merofakkan isim yang awalnya mubtada dan menasabkan khobar. Contohnya inna Muhammadan qaimun. Nah, yang khobar inna itu yang qaimun ini. Adapun dalam Al-Qur'an contohnya innallaha ghafurur rahimun. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Mumtahanah ayat 12. Nah, ini yang khobarnya itu yang ini rahimun. Kemudian yang keenam, tanda-tandanya tawabi, isim-isim hukum i'rab yang mengikuti hukum i'rab kalimah yang sebelum atau matub. Tawabi ini dibagi menjadi 4, naat, ma'tuf, taukid, dan badal. Naat ini isim yang bermakna sifat yang digunakan untuk mensifati kata sebelumnya. Contohnya ja'a Muhammadun al-mahiru. Nah, naatnya ini yang al-mahiru, mensifati Muhammadun. Kemudian maktub, isim yang dihubungkan dengan isim sebelumnya menggunakan salah satu dari 9 huruf ataf. Contohnya ja'a Muhammadun wahidu. Ja'a Muhammadun wa Ahmadu. Yang taukid yaitu isim yang digunakan untuk menguatkan isim sebelumnya sehingga audien menjadi yakin dengan pernyataan yang diungkapkan. Contohnya ja'a Muhammadun nafsuhu. Nah, ini nafsuhunya yang taukid. Kemudian yang badal, isim yang digunakan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi isim sebelumnya. Contohnya ja'a Muhammadun akhuka. Nah, ini untuk memperjelaskan yang Muhammadun, tapi badalnya itu yang akhuka. Kemudian isim yang harus dibaca nasab. Nah, ingat nasab itu yang fathah, maf'ul bi. Contohnya yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Nah, ini berarti yang nasabnya maf'ul bi-nya berarti yang al-Qur'ana, ini yang tanda fathah. Kemudian maf'ul mutlak. Contohnya fariha Muhammadun
farhan. Berarti maf'ul mutlaknya yang farhan. Kemudian tandanya lagi maf'ul li ajli. Contohnya qoma Muhammadun ikraman lil ustadzin. Berarti yang ikraman. Maf'ul fi roja'tu minal madrasati naharon. Berarti naharon ini yang maf'ul fi. Kemudian maf'ul ma'ah ja'a ja'al amiru wal jaisha. Kemudian yang wal jaisa ini, al jaisanya ini yang maf'ul ma'ah. Kemudian hal. Contohnya dalam Al-Qur'an wa ma fil ardi jami'am minhu. Al-Jasiyah ayat 13. Nah, halnya itu yang jami'an. Kemudian tamyiz. Ishtaraitu isrina kitaban. Berarti kitaban ini yang tamyiz. Ya Rasulullahi. Berarti yang Rasulullahi mu'anah. Munadanya. Karena kemudian mustana ja'al qaumu illa Muhammadan. Berarti yang Muhammadan. Oh, ini musananya ini kurang huruf alifnya ini sebenarnya. Kemudian isim inna Muhammadan qaimun. Berarti kan ini isim inna ya. Berarti ini ada tambahan inna. Berarti Muhammadan ini yang isimnya. Yang khabarnya kana Muhammadan qaiman. Berarti khabarnya yang qaiman. Kemudian isim lalati linafyil jinsi. Contohnya la rajula fiddari. Berarti yang isimnya yang ini, yang rajula, kan karena didahului huruf lam. Kemudian tawabiknya juga dibagi 4, naat, ma'tuf, taukid, dan badal. Kemudian isim yang harus dibaca jer. Ada isim yang dimasuki huruf jer. Contohnya tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, ini didahului huruf jer, huruf min. Berarti isimnya yang sijilin. Kemudian surat Al-Fil ayat 4. Yang isim jadi mudhof ilaih. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Berarti yang mudhof ilaihnya nasrullahi. Nasru ini mudhof, Allahi mudhof ilaih. Kemudian tandanya yang ketiga itu tawabi, sama dibagi 4, naat, maktuf, taukid, badal. Penjelasannya sudah ada di atas tadi ya teman-teman. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Suharjo, NIM T 2019-1236. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin anwa'ul i'rab, atau bisa dikatakan dengan macam-macam i'rab. Jadi kita ketahui ya, i'rab itu adalah perubahan dalam sebuah akhir kalimat dalam bahasa Arab. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Kemudian dalam bahasa Arab, i'rab itu ada banyak macamnya, ada beberapa pembagian. Tentunya dalam konteks anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab atau macam-macam i'rab itu dibagi dalam 3 macam, yaitu i'rab lafzi, takdiri, dan mahali. Yang pertama, apa itu sih i'rab lafzi? I'rab lafzi itu adalah perubahan pada akhir kalimat, yang dimana pada perubahan yang terjadi pada akhir kalimat itu, perubahannya itu nampak dalam kasat mata. Jadi yang menjadi fokus masalah adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat dalam bahasa Arab itu nampak oleh kita. Contohnya, ja'a Muhammadun. Muhammadun di sini adalah dibaca rofa karena dia posisinya menjadi fa'il. Karena rofa, maka tanda rofanya menggunakan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Itulah contoh dari i'rab lafzi. Kemudian yang kedua adalah
i'rab takdiri. Apa sih i'rab takdiri itu? Takdiri atau dalam al-qaul i'rab ini menjelaskan tentang perubahan dari akhir kalimat dalam bahasa Arab yang pada dasarnya dia ini memiliki perubahan, namun karena ada beberapa alasan perubahan itu tidak nampak. Dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan dengan lita'adzur, atau menurut orang Arab itu sulit mengucapkan. Jadi seperti itu. Dan i'rab takdiri ini contohnya adalah ra'aitu Musa. Jadi seperti itu. Musa pada hakikatnya dia memiliki perubahan pada akhir kalimatnya. Namun karena kembali lagi yaitu li'atikol berat atau lita'adzur ataupun tidak mungkin dimunculkan, ya li'atikol berat orang Arab mengucapkannya, atau lita'adzur karena tidak mungkin dimunculkan. Jadi perubahan itu tidak dimunculkan. Namun pada dasarnya dia ini ada sebenarnya perubahan di i'rabnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah i'rab mahalli. Apa sih i'rab mahalli itu? I'rab mahalli adalah perubahan i'rab secara hukum atau kedudukannya saja dalam i'rab. Namun secara tanda tidak masuk, sehingga tanda i'rabnya tidak akan pernah muncul. Jadi secara lafadz saja, lafadznya itu dihukumi mahalli, namun perubahannya itu tidak ada. Jadi i'rab mahalli itu seperti itu. Tidak ada perubahan dalam akhir kalimatnya, tidak ada, namun dalam konteks kalimat bahasa Arabnya itu masih dihukumi sebagai i'rab mahalli. Contohnya jaa hadza alwaladu. Hadza selamanya tidak akan pernah berubah. Lafadz hadza karena isim isyarah dia tidak akan pernah berubah. Lah ini yang dimaksud dengan i'rab mahalli. Secara perubahan kalimatnya dia tidak ada, namun secara hukum i'rab dia memiliki hukum i'rab yang disebut dengan hukum i'rabnya itu adalah mahalli. Apa di sini? Yaitu rafa. Ya. Jaa hadza alwaladu. Dia itu dihukumi rafa. Namun tandanya tidak ada karena ia termasuk dalam mahalli dan juga termasuk dalam asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Jadi seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.